Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian saat ini? Harapan saya kalian semua diberi kesehatan dan dilimpahi kebaikan-kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bisa sama-sama di sini sharing, berbagi pengalaman, ya kan? Berbagi trik, pokoknya saling berbagi. Dan sebelum kita lanjut ke video, kita lanjut ke pembahasan. Alangkah baiknya jika kalian tombol subscribe tuh di bawah tuh kelihatan kan? Kalian klik aja agar nanti jika saya upload video baru, kalian tidak ketinggalan notifikasinya. Ya kan? Dan loncengnya tuh jangan lupa. Teng 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 gitu kan. Lanjut ke pembahasan. Apa sih yang mau dibahas? Gak ada yang mau dibahas karena saya hanya ingin bertukar pengalaman, ya. Ingin sharing pengalaman. Pengalaman apa? Gitu kan? Pengalaman bagaimana sih awal awal menuju ke Taiwan itu, awal perjalanan ke Taiwan itu gimana sih usahanya, gitu kan? Dan ya yang pasti masuk ke asrama ya, masuk ke asrama TKI. Di situ kita di gembleng, gembleng bahasa Mandarin. Ya hanya belajar, tidur, makan, belajar, tidur, makan, belajar, tidur, makan. Tapi nggak nyantol-nyantol. 2 bulan saya belajar, dan alhamdulillah selama 2 bulan saya belajar ada panggilan untuk ujian tes bahasa Mandarin untuk mendapatkan sertifikat sebagai salah satu persyaratan agar kita bisa menjadi TKI, ya kan? Ya wajar ya, pasti kalian juga punya cerita kalau di penampungan di PT itu maksudnya pantesan galak pasti kalau udah sampai sini ya. Pantesan maksudnya itu emosi, emang susah banget sih, gitu kan? Kenapa saya bilang susah? Karena bagi saya bahasa Mandarin adalah bahasa yang paling sulit untuk difahami dan dimengerti. Kenapa demikian? Ya kan? Kenapa demikian? Kenapa saya bilang begitu? Karena dalam bahasa Mandarin itu banyak sekali persamaan kosakata, ya. Sama tulisannya, ejaannya sama, tapi intonasi dan artinya berbeda. Jika dia berbeda intonasi, maka dia akan berbeda arti. Dan kadang hanya kosakata itu tulisannya sama, hanya ditambah H, gitu kan? Jadi hanya diperberat dan diperingan aja dari suara tenggorokan sama suara bibir luar aja gitu kan. Gimana nyontohinnya ya? Pokoknya sulit ya. Itu kalau untuk bahasa-bahasa kita bahas di video yang berikutnya. Saya di sini hanya ingin sharing tentang perjalanan. Gimana sih sulitnya? Gimana sih tingkat kesulitannya? Yaitu belajar bahasa di PT, di penampungan. Itu sangat-sangat menguras air mata. Karena apa? Karena menghafal 10 kosakata itu nggak cukup 1 hari. Ya, ibaratnya saya itu ya, 10 kosakata saya nggak bisa 1 hari. Ya, karena faktor mungkin ya, faktor usia. Nih, buktinya masih ada. Ini kamus yang saya masih di PT dulu ya. Saya masih di asrama dulu. Ini bukti-bukti bahwa kerja keras saya untuk memahami bahasa Mandarin. Saya kasih tunjuk buat kalian ya. Yang mau berangkat bisa buat referensi, dan kalau yang berangkat jangan senyum-senyum sendiri, komen di bawah ya. Pasti kalian nyengir-nyengir ya. Tuh. Mungkin ada yang sama seperti saya seperti ini. Nih, ya sampai saya beda warna seperti itu karena saya ingin cepat hafal dan lihat banyak sekali limpahan tipe karena saya salah mengartikan. Sungguh berat, oh sungguh berat. Saya nggak buang ini karena ini adalah jasa terbesar saya. Bagaimana dia mengantarkan saya ke Thailand, ya guys. Tuh. Nah, basic kita ke Taiwan kan menjaga pasien. Jadi bahasa yang kita hafalin basicnya ke pasien dan peralatan pasien. Apa yang dibutuhkan pasien, ya kan guys?
sulit banget. Nangis setiap hari. Dan setelah berjuang dengan belajar bahasa satu demi satu kosakata hingga tiba 2 bulan, alhamdulillah saya dapat panggilan untuk melaksanakan tes bahasa Mandarin untuk mendapatkan sertifikat keabsahan bahwa saya bisa masuk Taiwan, bahwa saya sudah tahu orang ngomong Mandarin gitu kan. Padahal ya namanya orang tua ya, belajar satu dua kosakata lupa lagi gitu kan. Tapi kalau ada orang ngomong gitu ya sedikit-sedikit nyantol gitu. Nggak di situ, nggak berhenti di situ perjuangan kita. Dan ini adalah perjuangan kunci para TKI saat sampai ke Taiwan. Para penjaga pasien khususnya, kalau di pabrik mungkin nggak seberapa ya. Kalau formal, kalau informal itu sungguh berat guys. Belum kita adaptasi dengan lingkungan. Kita adaptasi sama majikan aja udah kerepotan ya kadang-kadang. Gitu kan. Sampai di sini, yang membuat melongo itu langsung dihadiahi kamus lagi. Dan kamus ini bukan bahasa Mandarin, melainkan bahasa daerah. Kalau di tempat kita itu seperti ya bahasa Jawa, Sunda itu kan bahasa ibunya. Ada sedikit ya guys, biasa memang itu yang disebut bahasa Tai, dan bahasa orang Cina bilang Taiji, Kong Taiji. Nah itu bahasa Tai-nya, Tai, kan? Di situ saya lemes setelah dijelaskan sama agensi. Agensi menjelaskan bahwa para lansia di sini mayoritas menggunakan bahasa Tai, ya kan? Tai, menggunakan bahasa Tai. Pikiran berkecamuk. Harus bagaimana saya belajar dengan siapa, bacanya gimana, ya kan? Ejaannya gimana, gitu kan? Pasrah aja, orang sudah sampai ke Taiwan sih ya, kita niatnya bekerja. Dan niat bekerja tadinya, pokoknya yang penting saya tahu kerjaan, saya bisa kerjaan, masa kalau ngomong pelan-pelan nanti pasti bisa, gitu kan? Itu sudah jadi prinsip saya kan. Dimana kita mampu berusaha, pasti Allah akan kasih hasil dari usaha itu sendiri, ya kan? Nah, dari situ saya dijemput oleh majikan untuk jaga orang tuanya. Dan alhamdulillah saya kebagiannya di kampung. Yang benar-benar kampung. Jadi masih menggunakan kental banget bahasa daerahnya. Jadi dalam kurun waktu 3 bulan, saya hanya berbicara menggunakan bahasa isyarat. Apa yang saya nggak ngerti, pasti akan saya berikan pada mereka, saya sodorkan kepada mereka, begini ini mau diapakan, gitu kan, dengan bahasa sedikit Mandarin pasti tahu ya, walaupun dengan terbata-bata gitu. Karena kita nggak tahu ini bahasanya apa, pasti akan dibawa dan ditunjukin ke nenek atau kakek yang ada di situ kan. Nah, nenek kakek di situ pasti ngasih tahu dengan bahasa Mandarin yang sulit banget dipahaminya. Kalau kita orangnya mah medok gitu ya, bahasa Jawanya medok gitu kan, jadi nggak paham. Jauh berbeda gitu kan, nggak paham. Namanya masih belajar gitu, saya benar-benar nggak paham. 3 bulan saya sabar dengan bahasa tubuh. Dan alhamdulillah kakek dan nenek yang saya jaga itu sangat ngerti gitu ya. Mereka masih sehat semua. Mereka sangat ngertiin saya. Pasti jika mereka menyuruh sesuatu, mereka langsung panggil saya dan tunjuk ini diginiin, dipraktekin. Sambil mulut beliau itu ngomong, jadi saya rekam gitu. Walaupun yang nyantol 1-2 kosakata, pasti saya rekam dan cepet-cepet saya masukkan ke buku catatan pribadi saya. Nih, ya, masih ada semua. Di sini masih ada semua. Di sini bahasa Indonesianya
terus bahasa Tai-nya, lalu bahasa Mandarinnya. Yang saya tahu, saya tulis semua di sini. Yang saya hafal, saya tulis semua di sini. Yang saya hafal di luar kepala, saya tulis, dan yang baru saya dapat juga saya tulis, tapi saya sendiriin. Biasanya kalau yang belum saya hafal seperti ini. Belum saya hafal, saya kasih tinta merah, biar kita enak nyarinya. Ini trik saya belajar di sini, belajar bahasa Tai. Taiji, Pak I, bahasa Indonesia susah loh, bisa banyak. Nah di situ saya ngabisin satu buku loh, ya banyak buku, banyak lembar-lembar gitu kan. Tiap malam mau tidur saya berdoa minta sama Allah semoga saya diencirkan otaknya untuk baca ini dan memahami ini semua. Alhamdulillah alhasil dalam waktu 6 bulan saya sudah bisa beberapa kalimat. Kalimat yang gampang-gampang yang setiap hari saya kerjakan dan yang saya harus tanyakan kepada kakek dan nenek. Alhamdulillah, saya sudah bisa diajak bicara, diajak bercanda, walaupun ya kadang-kadang blank gitu kan, nggak ngerti gitu kan. Tapi alhamdulillah banget, jika kita mau berusaha, pasti kita bisa kok. Nggak mungkin kita nggak bisa. Nah dari situ saya mulai berani mengeluarkan kalimat. Walaupun kadang kalimat itu masih belepotan, intonasinya salah, pengucapannya salah, apa ya, kelantangannya nggak jelas gitu, mainnya ngedumel kalau kalau orang Indonesia bilangnya cuma ngedumel. Kadang kalau ngedumel itu saya ragu, bener apa enggak ya gitu. Tapi alhamdulillahnya si nenek si kakek itu jika saya salah ngucapin, salah intonasinya mereka langsung ngebenerin gitu kan. Langsung ngebenerin gini gini. Ini intonasinya begini gitu kan. Gimana saya bisa cepet sampai 6 bulan? 6 bulan itu cepet loh ya bagi saya. Iya, ada trik satu lagi hampir cepat hafal itu saat kalau ada nenek sama kakek di rumah itu kan saat nenek kakek itu sedang ngobrol itu maka kalian simak. Kalau kalian nggak mau simak di dekat mereka, simaklah di balik celah, di balik ruangan satunya gitu ya, yang bisa dengar mereka berbicara. Nah, di situ kata-kata yang kita tangkap, kita tulis di buku kayak gini, ya. Ditulis satu-satu apa yang kita nggak ngeh tadi, yang kita nggak paham, kata-kata yang nggak paham kita salin seperti ini, ya. Seperti ini disalin. Setelah dapat berapa kosakata dari kakek nenek itu, kalian sebelum tidur buka kamus dan kalian cocokkan di situ mana ya. Kalian anggap, oh berarti nenek tadi ngobrolnya ini nyambungnya ke sini. Nah, dari situ kan diartikan semua dari kosakata-kosakata itu. Nah, kita bisa menyimpulkan bahwa nenek dan kakek tadi ngomongin apa sih. Insya Allah kita bisa paham dari situ. Kuncinya sabar dan telaten, gitu ya. Nah, itu kenapa jadi kadang-kadang ada majikan kok galak sih, majikan kok cerewet sih, yaitu karena kita nggak paham diajak bicara, jadi mereka geram. Gitu kan. Nah, kadang kita bicara juga mereka nggak paham, mereka juga geram. Wajar bagi saya kalau cuman ya ngomong agak keras dikit itu wajar karena udah gregetan gitu ya. Gimana sih kalau seorang ibu juga gregetan sama anaknya, gitu kan kayak gitu-gitu. Tapi kalau sudah main pukul itu sudah mungkin sudah di luar ya, sudah di luar kategori gitu kan. Kalau masih teriak itu sudah lazim gitu. Jadi trik-triknya itu ya hanya seperti itu, sesimpel itu ya. Satu, ngedengerin orang, sering-sering ngedengerin orang ngobrol. Bukan maksud nguping loh ya. Karena kalau keseringan kita dengar orang ngobrol, pasti kita akan terbiasa dengan bahasa-bahasa kosakata itu, dan setelah kita terbiasa, kita pasti akan berusaha untuk mencari artinya. Nggak harus hari itu kita dapat kosakata, hari itu diartikan. Kita kita pasti malas ya. Nah, nanti setelah kita feeling, kok setiap hari kata-kata itu yang keluar, setiap hari kata-kata itu yang dipakai. Pasti kita akan tergugah hati, ngelihat kamus, oh, berbicara seperti ini. Itu kalau saya ya, jiwa saya berpetualang soalnya ya. Saya nggak mau tinggal diem. Saya orangnya kalau memang saya belum tahu, berarti saya harus cari tahu. Bukan saya monoton.
yang penting saya bisa kerja dan kerjaan saya benar, nggak bisa ngomong nggak apa-apa. Kalau prinsip yang seperti itu bagi saya, ngapain saya jauh-jauh, saya nggak bisa berinteraksi dengan mereka. Nah, itu yang membuat saya bersikukuh untuk mengerti, memahami bahasa Mandarin dan bahasa Tai, walaupun ya nggak semuanya, tapi untuk berinteraksi, insya Allah ya sudah bisa lah ya, karena saya berinteraksi dengan orang-orang sini menanggapinya dengan antusias gitu kan. Oh, kamu bisa ya, bisa diajak ngomong sekarang seperti itu kan, saya sudah bangga gitu kan. Berarti saya bisa berinteraksi jadi seperti nggak asing gitu. Dan alhamdulillah mereka juga seneng banget ngajak interaksi saya, karena saya orangnya ya kayak gini ya, cewek gitu kan. Terus semangat pesan saya ya, sebelum saya tutup videonya. Itu tadi beberapa pengalaman yang saya alami, dan hal yang paling berat, dan di situ kunci perjuangan yang saya anggap perjuangan adalah di situ ya, bahasa perjuangan seorang kita itu ya. Kalau pekerjaan dan apa segala macam itu bukan perjuangan, sudah bahasa bagi saya itu perjuangan yang sangat-sangat harus kita hargai sendiri ya, harus kita jaga dengan baik perjuangan itu. Ya, pesan saya buat yang mau berangkat, terus semangat, pasti kamu bisa. Dan yang baru nyampe, terus gali sampai kamu mengerti, agar kamu nggak dibully gitu kan. Itu aja pesan saya. Semoga kalian baik-baik di sini dan mendapatkan majikan-majikan yang baik-baik ya. Jika ada saran dan pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komen. Jika saya tahu, akan saya jawab langsung. Dan apabila saya belum tahu, akan saya kaji kembali dan saya akan cari kembali jawaban yang benar-benar relevan. Dan jika video ini bermanfaat untuk orang banyak, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman dan orang-orang terkasih Anda. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.